warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat datang di podcast Our Voice Matters. Nah, gua Muhammad Nazdan Aryansyah. Di episode kali ini, gua nggak sendirian nih. Ada bintang tamu kita nih. Dengan nama siapa? Halo, nama gua Muhammad Ali Badrohman. Mbak? Nama saya Maulida Zakiah. Istri ya, Mas? Aduh, bukan. Anak berapa? Bukan, Bang. Ah, bukan. Bagus. Ya, kali ini kita bakal ngobrol tentang ya hal yang apa namanya, yang menurut kita itu sepele, padahal itu bikin hubungan pertemanan kita rusak, yaitu miskomunikasi dalam pertemanan di era Gen Z, kayak begitu. Sebelumnya nih, ya, udah berapa lama nih Kak ngundang? Belum mas. Seriusan? Jadi rencana kapan? Aduh, belum mas. Aduh. Oh gitu ya. Iya, belum. Udah, kita lanjut aja ke topik yang tadi ya. Maaf nih, kirain udah nikah. Nggak apa. Lanjut. Oke, kita balik lagi. Kayak di zaman sekarang ini kan kita lebih sering komunikasi lewat handphone, kayak sosial media, WhatsApp, terus VC, dan sleep call gitu ya, Mas? Iya. Oh, dua seringnya udah. Bukan cewek, bukan saya. Bukan saya. Kirain. Iya. Bukan, saya nggak pernah tanya. Nah, kayak itu tuh jarang ketemu langsung, komunikasi secara langsung. Tapi justru di situ sering munculnya salah paham kalau nggak secara langsung itu. Nah, hari ini kita bakal bahas kenapa hal itu bisa terjadi dari sudut pandang pengalaman pribadi dan teori komunikasi. Nah, gue mau tanya nih dari pengalaman kalian dulu. Pengalaman pernikahan atau pengalaman pacaran? Apa nih apa? Kita bedanya bukan ini loh. Oh iya. Ulang. Maaf. Apa bang? Apa? Nah, kayak menurut kalian itu miskomunikasi itu yang paling sering terjadi itu pada apa sih? Kayak pribadi gitu ya. Iya. Ya karena kita udah di era teknologi juga ya, pasti emang komunikasi itu nggak jauh gitu dari Ya. media sosial gitu. Jadi ya karena udah ada WA, udah ada IG, kita bisa berkomunikasi lewat sosmed itu. Gitu. Iya, saya setuju. Kayak kadang satu makna aja bisa Satu ketohana yang besar. kadang satu kata dong tuh bisa beda makna. Apalagi kalau lagi sensitif kan, kayak orang ngomong apa jadi salah pemahaman ya kayak gitu. Iya, paham. Benar. Nah, berarti dari situ udah kelihatan ya masalahnya itu bukan cuma di pesannya, Iya. tapi cara kita nerimanya. Terus apa namanya, dan ini tuh sebenarnya masuk ke ranah komunikasi interpersonal. Asik. Benar. Gitu kan? Iya. Nah, dalam model transaksional komunikasi itu berproses dua arah. Kayak ada pengirim, penerima, dan juga yang namanya noise atau gangguan, kayak gitu. Nah, di komunikasi digital ini yang bisa berupa asumsi atau bahkan kondisi mental ya, bukan metal gitu. Nah, pada saat kita berbicara, mengirim pesan, baca pesan, namanya pesan yang sama bisa kita tangkap. Ya, dan kita tangkap itu bakal beda sama orangnya, beda. Yang Jadi, nerima. Nah, ya gitu. Tapi sampai sini kalian paham kan? Saya paham. Paham dong. Karena emang sebenarnya kita gitu ya sebagai Mahasiswa. makhluk-makhluk gadget gitu. Tapi
Gen Z sekarang udah nikah bang, kan? Bukan bosnya, bukan saya. Kirain. Iya, enggak, saya belum. Nah, salah satu faktor ini juga nggak heran lagi buat kita dihadapin setiap harinya, bahkan ya sering gitu, ya kan? Ya. Nah, kalau kita kaitkan sama pengalaman kalian, ngerasa nggak sih kalian tuh kalau emosi itu benar-benar apa namanya berpengaruh ke cara kita nangkep pesan? Jujur sih, iya jujur sih iya, ya kan? Yang mana kalau kita ngejelasin di chat ya kan, kita ngejelasin ini. Nah, tiba-tiba si penerima tuh kayak beda bacanya atau beda pengertiannya, yang mana membuat konflik lah ya kan, Iya. perdebatan itu makanya. Iya benar sih, benar. Kadang masalah itu kayak bukan di orang lain, tapi di persepsi kita sendiri. Benar. Kita nangkepnya tuh salah. Oh iya paham. Tapi komunikasi kalian bagaimana nih, jujur? Kita Apakah ada yang mood atau tidak? Enggak ada. Kita baik-baik aja. Ya, baik aja di balik layar. baik layar. Di depan layar dong. Oh iya, di mana? Di depan layar baru ya. Saya perang dunia mulu nih. Nah, Enggak. Kita aman. Aman, serius aman bang? Berarti udah jalan berapa bulan? Enggak. Enggak nih. 9 bulan. Besok lahir. Astagfirullah. Coba lagi. Ya, Udah dong. Hostnya fokus lagi. oh iya. Maaf nih biar yang nonton itu enggak ya asik gini banget kayak gitu. Iya, Ya, nggak kita apa-apa. naikin manajemen TikTok. Ya. Juga gue perlu ke WA lu. Nih, apaan sih orang ngomongin? Nah, ini udah termasuk nih. Ya udah. Ada lu, nggak boleh lalu. Ya, udah. Nah, jadi kita nih sebagai Gen Z tuh perlu sadar cara berkomunikasi itu kalau topiknya sensitif lebih baik secara langsung aja daripada di chat nanti yang ada kalian selek gitu. Benar. Jadi buat para Gen Z nih yang lebih aktif di sosial media atau grup WhatsApp nih, kayak kalau emang mau ngomongin sesuatu lebih baik secara langsung aja. Dan yang paling penting itu jangan langsung berasumsi. Klarifikasi itu lebih baik daripada diam-diam overthinking nih. Kayak Mas tadi tuh diam-diam padahal sakit hati sama mbaknya. Aduh. Enggak kok. Saya nggak gitu kan. Daripada Ada dia kita ngomongin. hubungan. Nah, dari obrolan ini kita belajar kalau komunikasi itu bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal memahami. Kayak our voice matters. Tapi cara menyampaikannya juga harus menentukan dampaknya ke orang lain, jangan cuma mikirin ke kita doang. Kayak begitu. Nah, terima kasih.